Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari adab dan akhlak. Malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi SAW tentang pentingnya menjaga perasaan orang lain. Dan juga anjuran agar kita memiliki kepekaan terhadap sesamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat disebutkan yaitu dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar, hadis yang kemarin kita bahas tentang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak, tobakhta ini memasak, marokotan ini masakan yang berkuah. Kalau biasanya dahulu marokotan ini bukan cuma berkuah doang, tapi isinya daging. Nah, begitu. Mungkin kalau di sini sop kambing lah begitu. Gulai, tongseng lah begitu. Nggak cuma sayur asem doang. Marokotan itu maknanya masakan yang ada airnya dan isinya daging begitu. Ada kuahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan fa'aksir ma'aha. Maka tambah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagi tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Makna dari maraqatan adatan takunu minal lahmi au ma asbaha dzalik.
Disebutkan dalam hadis ini apabila engkau memasak masakan yang berkuah, walaupun nggak harus isinya daging ya, tapi memang sering digunakan marokotan itu yang isinya daging, tapi nggak harus itu. Maka Rasul mengingatkan agar menambah kuahnya dan membagi tetangganya. Hadisnya ini ya singkat jamaah sampai ini aja. Kadang kalau kita melihat ya, hadis-hadis Nabi itu ternyata apa? Ternyata komplit jamaah. Tentang urusan jihad perang ada bahasan berkaitan dengan perang. Tentang masalah sholat detail dalam masalah sholat. Hukum-hukum yang dijelaskan dalam Islam semuanya detail. Dan di sini hadis ini mengajarkan kepada kita bukan hanya dalam urusan ibadah-ibadah yang setiap waktu kita lakukan. Tetapi ada hadis ini mengingatkan kepada kita yaitu menjaga perasaan sesama diantaranya. Karena walaupun hadisnya kayaknya kok aneh. Rasul ajarin masalah masak begitu loh. Ya. Kalau tentang sholat wajar, zakat umum, jihad mantep kan begitu. Tentang masak gitu loh Pak. Ya. Tentunya di sini ada pesan-pesan Jawa. Ada pelajaran-pelajaran. Karena nggak mungkin hadis Nabi itu keluar tanpa adanya ilmu yang bisa kita ambil. Karena Allah yang menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berbicara itu bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maknanya Rasul di dalam menyampaikan suatu nasihat ilmu pasti ada apa? Ada manfaat, pesan-pesan dan ilmu yang bisa diambil. Apa pesan moral di dalam hadis ini? Di antaranya melatih atau apa? Agar kita peka terhadap perasaan orang lain. Maknanya begitu. Agar apa? Ya, kita itu peka terhadap perasaan orang lain. Peka itu ya maksudnya gimana sih ya? Kurang lebih kita itu senang kalau diginikan, maka kita mengginikan orang lain. Kalau kita nggak senang diginikan orang, jangan mengginikan orang lain. Itulah ibaratkan perasaan itu ya mengajarkan demikian. Melatih agar kita itu ketika ingin membantu seseorang, memberikan seseorang, tidak harus ketika diminta. Itu artinya seperti peka. Ya, lihat orang, kelihatan kan, ya orang itu kalau lagi susah itu kan kelihatan. Gerak-geriknya itu kelihatan. Ya. Nggak harus apa kita membantu itu kalau dia sudah apa minta. Maknanya begitulah. Harus punya apa? Perasaan. Kenapa? Karena banyak hari ini di mana masalah seperti ini yang ya mungkin bagi kita itu perkara yang remeh. Tapi ketika banyak dari kita sudah enggak, ya bukan enggak punya perasaan enggak, ini kayaknya ya. Maknanya kurang, ya kurang di dalam memiliki perasaan itu akan timbul masalah-masalah. Maka di sana ada apa? Saya pernah baca buku bagus ya. Judulnya itu ya, Fakrul Masyair, bahasa Arab, yang artinya itu fakir ini miskin, fakir. Fakrul Masyair, miskin perasaan.
Itu artinya. Gitu loh. Judul bukunya itu. Kok judul buku Miskin Perasaan? Kita lihat isinya. Oh, ternyata ya di dalamnya luar biasa isinya. Diberikan contoh-contoh dari ya contoh-contoh perbuatannya yang enggak perasaan gitu maknanya. Orang tua yang enggak perasaan ke anak, contoh-contohnya. Anak yang enggak perasaan ke orang tua, contoh-contohnya begini. Suami ya enggak perasaan ke istri, istri enggak perasaan ke contoh. Bagus. Makanya judulnya aja Pak, dia masih judulnya dengan halus, Fakrul Masyair, miskin perasaan. Ini juga karena perasaan juga yang nulis. Coba kalau yang nulis nggak punya perasaan, judulnya contoh orang-orang yang nggak punya perasaan. Kan kayaknya lebih apa? Kayaknya lebih menyakitkan kan begitu. Contoh nih orang-orang yang tidak punya perasaan. Tapi kalau ini kan kayaknya kan terlalu apa? Terlalu kencang. Makanya judulnya miskin perasaan. Lebih apa? Karena menjaga perasaan. Makanya judulnya juga apa? Ngikut menjaga perasaan. Gitu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan demikian bukan hanya berbicara aja. Kalau kita ditanya manusia yang paling ya memiliki kepekaan dan perasaan itu Rasul siapa? Orang yang sangat peka. Bukan hanya dari ucapannya aja, tapi juga dari perbuatannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini contoh. Ini kalau tadi hadisnya itu dari ucapan. Kalau ini disebutkan ya oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah bercerita, bainama nahnu fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah safar dengan Rasul. Idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yusrifu basarahu yaminan wa shimala. Ketika dalam safar disebutkan ada orang yang kelihatan orang ini lagi membutuhkan sesuatu. Dari apa kelihatannya? Yusrifu basarahu yaminan wa shimala. Orang ini celingak-celinguk kalau bahasa kita begitu. Apa celingak-celinguk? Tengah-tengok lah begitu. Begitu. Intinya dia nggak mau ngomong. Nggak ngomong, tapi kelihatan dari gelagatnya. Maka Rasul melihat demikian, Rasul paham, ini orang lagi susah ini. Ini orang lagi membutuhkan bantuan. Maka Rasul bersabda, man kana ma'hu fadlu dhahrin falya'udhu bih ala man la dhahra lahu. Karena di situ banyak para sahabat, Rasul ngomongnya umum. Barang siapa yang punya boncengan tunggangan. Barang siapa yang punya boncengan tunggangan. Maka lihat kanan kirinya, barangkali ada yang belum naik, belum punya, ada yang belum dapat boncengan. Rasul tahu tadi ngelihat orang tadi. Wa man kana lahu khadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zadalah. Kemudian Rasul melanjutkan, dan barang siapa yang punya lebih makanan bekal. Ini kan safar. Maka lihat kanan kirinya. Barangkali di sana ada yang nggak punya atau nggak bawa bekal atau kurang. Maka bagi. Kira-kira orang tadi seneng gak jamaah? Tanpa dia ngomong. Ya. Karena memang kadang-kadang ada orang-orang yang aslinya susah, tapi memang dia menjaga kehormatan, menjaga wibawa. Ya, menjaga wibawa sehingga dia nggak mau minta-minta, tapi aslinya itu orang susah dia.
Cuman memang nggak mau minta-minta. Nah, orang begini nih yang harus lebih kita perhatikan. Dia pantang minta-minta. Tapi dia bukan juga menyerah. Dia sudah usaha, sudah bekerja. Tapi mungkin memang kehidupannya masih kurang. Dan dia juga nggak mau minta-minta. Maka orang-orang seperti ini harusnya lebih. Bukan memang sebagian orang yang memang profesinya minta-minta, bukan. Itu udah profesinya begitu. Ini enggak. Dia punya keluarga, punya anak, punya istri. Kemudian mungkin penghasilannya belum cukup. Tapi dia nggak mau minta-minta. Nah, disinilah pentingnya kita itu, dan dalam hadis yang tadi, kita diajarkan agar kita memiliki kepekaan terhadap sesama. Karena di dalam Islam itu bukan hanya sekedar sholatnya doang yang rajin, bukan. Ya bagus sholatnya rajin, bagus. Kemudian hajinya sudah kopang kaping, bolak-balik. Atau puasanya yang rajin. Puasa sunahnya rajin. Puasa sunahnya aja rajin, apalagi yang wajib. Tetapi bukan hanya itu saja dalam Islam yang dianggap bahwa memiliki kebaikan, bukan cuma itu. Tapi bagaimana di dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Karena kita itu disebut dengan makhluk sosial. Yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Hidup berkeluarga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Sehingga butuhnya kita memiliki kepekaan perasaan terhadap sesama. Jangan cuma mikirin sendiri, maknanya begitu. Nah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan, fa'aksir ma'aha, maknanya agar kalian menambah kuahnya ketika masak tadi. Karena di antara anggota badan kita paling peka terhadap masakan itu apa? Baunya, betul. Kalau mata kan kalau kelihatan. Rata-rata orang masak di dalam rumah. Ya ada yang di luar orang jualan gitu kan. Ini kan tetangga berarti ya selain lagi jualan ya. Kalau jualan dibagi-bagi ya nggak dapat untung itu nanti kan. Ya ini dikecualikan orang yang lagi jualan ya gitu kan. Nanti Pak, jangan dua nasi goreng kan sebelah saya. Ini hadisnya begitu enggak. Ini Bapak dikecualikan orang yang lagi kerja jualan enggak. Ini ya tadi bertetangga ya kehidupan umumnya lah. Nah, di antara anggota badan kita yang paling peka itu penciuman. Apalagi mencium bau masakan tetangga. Wah. Gitu tadi. Padahal kadang-kadang masaknya ya juga bukan daging, cuma ikan asin. Lagi goreng gerai lah itu. Itu baunya itu udah buat orang lapar coba. Nah di sini kita diajarkan agar kita memiliki kepekaan. Dan gak harus lagi masaknya daging tadi, gak harus. Ya gak apa-apa, ikan asin gerai ya gak apa-apa itu. Ya. Terus kenapa Rasul menyebutkan wata'ahad jironaka, kemudian bagi tetanggamu? Karena orang yang paling dekat dengan rumah kita itu tetangga, gitu loh. Ya. Ada saudara jauh. Sehingga kalau ada apa-apa yang paling dibutuhkan itu tetangga. Makanya kalau hidup bertetangga itu sing akur begitu maknanya. Kenapa kalau ada apa-apa kan orang butuhnya kemana? Ke tetangga. Kita itu makhluk sosial. Butuh kepada yang lain. Dan orang yang paling dekat dengan kita tetangga.
tahu tentang kita itu tetangga. Tahu kerjanya apa, kan begitu. Kecuali mungkin kalau di kota-kota besar ya, mungkin ya sama tetangga aja nggak kenal. Ya, nggak kenal. Tapi kayak seperti ini, perumahan umumnya begini, kenal tahu. Kalau nggak kenal, ini yang kebangetan berarti nih. Rata-rata tahu kerjanya apa, tetangga tahu. Kerjanya apa, oh ini dia kerjanya di tempat ini, oh ini jualan ini, tahu. Pulangnya juga tahu. Namanya tetangga, berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa tuh paham tuh tetangga. Ya, ini tetangga saya depan rumah saya ini kalau pulang tuh jam 11 malam dia. Berangkatnya siang. Tahu tetangga begitu cuma. Ya. Kemudian juga ketika kerja atau pulangnya jam berapa, kendaraannya apa, tahu. Oh, motornya belum ada, oh belum pulang. Mobilnya kosong, oh berarti ini belum pulang. Ya. Tahu. Intinya mereka tetangga-tetangga ini yang paling dekat, makanya Rasul mengatakan wa ta'ahad jironaka, dan bagi tetanggamu. Sehingga bahkan bisa juga masaknya aja tahu. Gitu. Masaknya aja apa tahu. Belanjanya ya tahu. Belanjanya apa, belinya apa, tahu tuh tetangga. Enggak cuma kendaraan kerjanya, masaknya aja tahu. Oh ini kalau jarang masak, ya tahu. Karena ngelihat seringnya beli. Kalau yang sebelah sana itu rajin masak, tahu. Dan tetangga juga orang-orang yang paling dekat. Ada yang nempel kayak seperti perumahan umumnya begini. Ya, nempel. Bahkan satu tembok ini berdua, gitu kan. Ada yang tetangganya tembok, sini tembok, ya sendiri-sendiri tapi nempel. Ada yang satu loh. Apalagi kalau di daerah kota-kota besar itu malah triplek cuma. Loh bener, malah triplek. Ya. Buka pintu pas seberang itu udah pintu orang lagi. Iya. Ya. Jadi paham bener. Dan ini juga disebutkan tadi yang Rasul mengatakan marokotan, idza tabahta marokotan, bukan hanya masakan yang kayak tadi daging, nggak harus. Ya, apalagi masakan yang menyengat itu kan nggak harus masak daging. Masak opor, ya kan? Ya, atau masak yang lain. Ya, sehingga ya mencium baunya itu orang itu jadi pengen, begitu maknanya. Ya, orang yang mencium bau masakan tadi jadi pengen. Apalagi pas lagi lapar, bau dari masakan ya tetangga sebelah, wah baunya enak ini. Pengen ngerasakan gitu loh. Apalagi di rumah cuman masaknya sayur bening. Saking beningnya bening banget. Nggak ada isinya. Saking beningnya tuh. Ya, sehingga ketika dia ngelihat yang seperti itu atau mencium bau seperti itu pengen. Ya. Nah tinggal tetangga ini dia punya perasaan nggak gitu maknanya. Ya. Walaupun terkadang seperti ini, ya dia memberikan ya sedikit, ini akan memunculkan kebaikan, memunculkan ya di dalam bertetangga itu menjadi akur. Ya, oh masa pas bener lagi pulang kerja lapar di rumah nggak ada apa-apa, dapat kiriman dari tetangga. Ya, yang tadinya mungkin ya ada sedikit masalah, tapi ketika ada seperti ini jadi baik. Berbeda kalau orang itu nggak punya perasaan. Yang terkadang ketika seorang nggak punya perasaan atau tidak peka kepada orang lain, ini suatu saat nanti akan bisa menimbulkan keributan-keributan.
Walaupun itu masalah-masalah yang awalnya kecil, tapi ya memang ya karena nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan tetangga, begitu. Punya di depan rumahnya pohon apa itu, mangga misalnya, ya itu yang nyapuin, ya daun itu bukan yang punya. Karena kan namanya daun kan jatuhnya nggak harus ke tempat yang punya, terserah angin kan begitu. Nyapuin sampai masuk rumahnya, bahkan kadang-kadang buat nyangkut apa ya ketika hujan nyangkut di apa itu namanya talang begitu kan. Kalau pas lagi apa enggak lagi pas panen ditebasin semuanya. Apa tebasin? Dijual semuanya. Ya walaupun nggak masalah itu dia punya haknya orang yang punya. Tapi coba kalau punya perasaan. Ya berapa lama tiap hari tetangga saya yang suka nyapu. Walaupun dia nyapunya di depan rumah. Tapi sampahnya dari pohon rumahnya jenengan itu yang sering ke sana. Ketika panen dikasih 5 kilo. Itu mohon maaf ini baru panen. Ini ya nyobain. Seneng gak kira-kira? Alhamdulillah begitu. Walaupun ini tidak wajib ya, tapi tadi loh pentingnya kita punya perasaan begitu. Kadang-kadang ya kalau orang nggak punya perasaan, akhirnya mungkin ya Pak bisa menimbulkan keributan. Misalnya lagi ya parkir sembarangan. Udah tahu jalan buat lewat orang umum. Tapi kan rumah saya sempit. Iya sempit rumah umumnya ya segitu di sini. Kalau siap beli mobil nggak masalah silakan. Tapi jangan memberi apa mudarat orang. Cuman gara-gara apa? Ya beli mobil kan pribadi, tapi itu jalan-jalan umum. Orang biasa harusnya lewat lurus, ini harus belok dulu. Karena buat ya parkir mobil, buat garasi pribadi. Bahkan ada yang dikasih batas sampai tengah. Atasnya dikasih kanopi, ada aja Pak. Ya. Saya pernah lihat di berita ternyata ada itu. Saya ngelihat langsung, oh iya ya ada ya begini. Begitu ada. Ya. Ini kan orang nggak punya perasaan. Kalau nggak mau ini ya sudah nyewa mana di tempat lain yang tanah orang kosong disewa buat naruh. Jangan mendolimi orang. Walaupun itu masalah mungkin bagi dia ringan. Saya pernah nganterin temen cari rumah jamaah. Saya tunjukin. Tuh sebelah sana ada rumah mau dijual. Kalau mau saya tunjukin terus saya ajak. Itu rumah paling pojok karena mentok. Ya, jalan buntu. Jalannya ya nggak beda-beda jauh seperti yang perumahan umumnya seperti ini. Yang penting bisa buat lewat 2 mobil begitu. Itu masuk ke gangnya dia itu karena dia pojok, mentok. Rumah itu parkirnya kanan kiri mobil semua. Jadi kalau mau masuk ke rumahnya, mau ke rumahnya dia itu harus belok begini, melingkar terus. Nah, saya buat temen tuh mau cari rumah. Ketika sampai pojok, gimana tertarik nggak? Nanti saya tunjukin tuh yang punya. Kata teman saya, enggak. Ya kenapa? Lihat dari depan jalan ke sini kita nggak sadar belok-belok begini. Di pojok. Ya. Dan ternyata emang nggak ada orang yang setiap kali itu masalahnya itu. Sampai orang nggak mau beli rumahnya cuman gara-gara orang parkir mobil pada sembarangan. Itu dolim itu. Ya. Jalan-jalan pakailah untuk umum. Ya. Jangan parkir sembarangan, gunakan untuk umum. Jangan ngikutin yang sudah ada. Nah di sini umumnya begitu kata, ya jangan diikutin. Nanti kalau umumnya orang nggak sholat, nggak ikut sholat juga. Kan nggak begitu. Ya. Dimulai dari sendiri. Ini pentingnya perasaan karena ya memiliki kepekaan perasaan itu ya nggak harus sekolah yang tinggi, nggak harus. Ya. Tetapi mengerti kalau kita ini nggak mau begitu ya jangan begitukan orang.
Nah, kita lanjut jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, idza tobahta maraqatan fa'aksir ma'aha. Apabila engkau masak masakan yang berkuah, tambah kuahnya. Tambah kuahnya dan bagi tetangganya. Berarti bukan berarti di sini ngasihnya kuah doang, bukan. Fa'aksir ma'aha. Perbanyak kuahnya dan kasih tetangganya. Bukan artinya berarti jenengan masaknya daging apa, kemudian ngasihnya kuah doang, bukan. Ya. Mohon maaf, ini ada sedikit makanan. Loh kok kuah doang, Pak? Di hadisnya Rasul begitu. Fa'aksir masa cuma mengamalkan, bukan. Maknanya itu, kenapa Rasul menyebutkan demikian? Ini level minimal gitu loh. Level minimal. Level kalau memang nggak ada yang lain, cuman kuah atau sedikit apa dagingnya nggak apa-apa, gitu maknanya. Jadi level minimal itu kuah. Ya kalau mau dilebihin tambah begitu. Jadi bukan apa? Ya, bukan sebagai ukuran kuah doang. Dan mengajarkan dalam hadis ini, mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak bakhil. Agar kita itu tidak apa? Tidak bakhil. Bakhil itu pelit, maknanya begitu. Agar kita tidak pelit. Ya syukur-syukur dagingnya tambah tempe, begitu, tambah tahu sekalian, ya tambahin mie, begitu, kerupuk. Nggak apa-apa, ini kan level minimal itu kuah. Mengajarkan agar kita itu tidak bakhil, tidak pelit. Karena ya namanya pelit, ada yang orang itu pelit, jangankan ke tetangga ya. Kok sendiri aja pelit kok. Ada nggak orang pelit ke sendiri? Ada. Dia butuh tapi dia sendiri nggak mau. Modal begitu loh. Perhitungannya luar biasa. Orang kalau udah pelit, jangankan untuk orang lain, untuk tetangga. Untuk sendiri. Mau ke Jakarta mikir. Jakarta sekarang naik bis berapa ya? Berapa ke Jakarta naik bis? Ada yang berapa lagi? Hah? Berapa? 300. 300.000 lalu. Ya kurang lebih 300.000. Orang kalau pelit sendiri. Mikir. 300.000. Wah, saya 1 juta nanti tinggal 700.000. Naik kereta aja. Kereta kan biasanya lebih murah. Ya kan? Kereta kan lebih murah. Berapa kereta? 200 ya, 200. Nah, lumayan. Tapi kalau orang pelit, belum tentu dia. 200.000 lumayan ini. Naik motor aja ya, bener naik motor aja nih. Paling cuma modal bensin. Berapa bensin Semarang Jakarta? 100.000. Itu aja kalau pelit belum tentu loh. Ah, naik truk yang lewat aja dah gitu. Nebeng truk lewat kayak anak pang begitu. Nggak mau modal itu orang pelit begitu. Padahal punya uang. Saya pernah diceritain ya. Ada di ya, guru saya cerita Ustaz. Ya pernah ya, dia diceritain ya, diceritain juga temennya, dia punya tetangga ya, itu sampai nggak mau pakai lampu. Bukan karena nggak dikasih lampu, kayak nggak, karena nggak mau modal itu tadi, pelit untuk apa kebutuhan. Kemudian sampai nggak mau pakai air, apa kalau sini air pump. Terus selama ini ya udah dia pakai ini aja, pakai lampu bukan lampu listrik. Air yang ngambil di musola. Ya, ketika meninggal itu ternyata uangnya banyak. Kerja ada begitu, uangnya banyak. Ya. Ada salah seorang ulama mengatakan orang-orang yang model seperti ini pelit untuk sendiri, ya pelit apalagi untuk tetangganya. Ya disebutkan ya,
huwa isul fuqara wa yuhsabu wa yuhsabu agniya. Hidupnya kayak orang miskin. Tapi nanti ketika meninggal dihisap orang kaya. Dihisapnya dengan hisap orang kaya. Di dunia kayak orang miskin begitu. Kayak karena pelit ya begitu. Karena pelit terhadap diri sendiri ya pelit. Tapi nanti di hari kiamat dihisap dengan hisap orang kaya. Ngeri nggak jemaah? Hidupnya kayak orang miskin tapi dihisap hari kiamat dengan hisap orang kaya. Duitnya banyak. Begitu. Ya. Padahal mampu beli baju yang bagus lah. Ya, nggak harus yang mahal, yang umum. Padahal punya duit, punya uang, bajunya kayak nggak pernah ganti, itu mungkin bolong-bolong. Ketika ditanya katanya zuhud, repot begini, zuhud saya. Ya, zuhud nggak begitu. Mengajarkan apa? Agar kita tidak bakhil kepada orang lain, apalagi kepada diri sendiri. Maka membagi makanan atau kuah tadi jalan untuk dijauhkan dari sifat bakhil. Agar apa? Dijauhkan dari sifat bakhil. Kan cuma modal apa sih tadi? Fa'aksir ma'aha dan perbanyak kuahnya. Dan perbanyak kuahnya. Lagi orang kaya, baik sama tetangga, suka bagi. Kecuali kan kadang ada orang yang nggak mau dibagi. Ya orang merasa kaya, sudah nggak usah. Ya cari orang-orang yang memang mau. Kalau memang orang kadang kan merasa, emang saya nggak mampu beli begitu. Kita ngasih itu kan bukan lagi kita meremehkan, enggak. Gitu loh. Tapi kalau ya mungkin ya pendapatnya dia seperti itu, ya sudah cari yang lain yang mau. Kita ngasih begini bukan saya nganggapnya dengan orang miskin. Ya. Kita ngasih begini itu bukan karena lagi menganggapnya dengan nggak mampu, enggak. Makanya nggak usah bales nggak usah. Begitu nggak apa-apa. Jadi kalau kita bagi orang juga nggak harus apa? Nggak harus kita mengharapkan balasan mereka, nggak usah. Ya, kadang-kadang orang kita kan nggak. Nah, kalau mulangin dikasih makanan nanti mulanginnya masa nggak ada isinya. Nah ini berarti apa? Ya, udah ngasih aja mau dia bales mau nggak usah ngarepin. Nggak usah malah mengharapkan. Nah begitu. Kemarin dikasih penuh, sekarang mulangin kosong begini. Kalau niatnya begitu nggak usah bagi, wong dia juga lagi nggak minta, dan dia untuk balas juga mungkin lagi nggak punya duit. Nah, di sini disebutkan wal haddu ala ta'ahud al-jiran bil qalil, walau bil qalil. Di sini hadis ini mengajarkan kepada kita pesan moral agar kita berbagi dengan tetangga walaupun itu dengan nilai yang sedikit. Ya, syukur-syukur banyak ya alhamdulillah. Ngasih makanan nggak harus ya. Ya kalau yang punya sedikit ya sedikit. Ya kalau banyak ya bagus. Ya, kadang-kadang nggak ada orang yang ngasih tetangganya yang buat sendiri aja sudah nggak doyan baru ingat tetangga ini masalah lagi. Roti sudah 6,5 bulan ya udah keras buat ngelempar kucing aja kucingnya pingsan kok. Ini baru kasihin tetangga loh. Kalau mungkin punyanya cuman begitu ya nggak ada yang ya nggak masalah. Ini kadang enggak. Ya, sendiri banyak makan nih yang sudah nggak kemakan ini. Atau kalau sayur sudah diinget-ngetin terus. Tahu nget-ngetin nggak jamaah? Udah dihangetin 5 kali kasih tetangganya loh. Kita itu kalau dikasih orang itu kan seneng yang apa? Seneng yang baru, makanan yang masih baru, yang masih anget. Kita juga kalau pengen nyenengin orang kasih yang begitu, maknanya begitu. Bukan nggak boleh kita ngasih yang kemarin nggak. Kalau memang adanya begitu ya nggak masalah. Tapi kita ukur diri kita. Kan ini perasaan kan begitu. Kita pengennya dikasih yang enak, yang baru, yang anget. Kita kalau mau ngasih orang ya harusnya begitu. Jangan makanan yang sudah 2,5 hari nggak kemakan baru kasihin ke orang. Roti udah keras buat ngelempar kucing aja pingsan baru apa? Ingat tetangga. Apa alasannya lima yatarattabu ala dzalika minal mahabbah karena dengan orang saling memberi ya walaupun tadi bukan
mengharapkan balasan, ini akan menimbulkan apa? Ya, menimbulkan hubungan yang baik. Walima yahsulu bihi minal manfaati wa daf'il madarat. Dan ini akan memberikan manfaat-manfaat yang banyak dan juga bisa menolak mudarat. Orang kalau baik, suka ngasih ya ke tetangga-tetangganya, apalagi tetangganya orang miskin, orang kurang mampu. Itu tetangga sudah menjadi apa? Menjadi benteng. Ada orang mencurigakan bolak-balik di depan rumahnya jenengan. Ya, ini tetangga ngelihat, mau ngapain kamu? Begitu. Ya. Itu sebagai apa? Akan memberikan apa? Akan menghilangkan mudarat. Langsung pergi. Tapi kalau kita yang pelit, kaya, apalagi nggak peduli sama tetangga yang miskin, wah ada maling malah tutup pintu dia. Ya. Kalaupun nongol ngomong, mas maling kurang apa? Kalau kurang obeng saya dalam ada nih. Saya pinjemin, mungkin begitu. Saking mungkin nggak tahu nih yang punya rumah, mungkin begitu. Ya, nggak ada dia mau bantu. Nah, kemudian jawab. Rasul menyebutkan, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiyah. Ya Rasul, kita kan punya tetangga ya Rasul, ya kan? Ini istri yang nanya. Kita punya tetangga yang sebelah kanan, sebelah kiri, ya, yang belakang, yang depan. Fa ila ayyihima uhdiyah. Mana yang lebih pas kita kasih ya Rasul? Mana kalau banyak ya bagus semuanya. Tapi kadang orang kan pengen ngasih sebagian doang yang karena terbatas. Mana yang lebih berhak dikasih ya Rasul? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ila aqrabiha min kibaban. Yang paling dekat pintunya. Ya, paling dekat pintu. Berarti rumah pintunya jenengan tuh paling dekat kemana? Kalau sebelah lah itu sebelah. Oh, syukur-syukur semuanya begitu. Ya, kalau kita di sini mungkin ya kayak sedawis begitu ya. Tahu dawis ya itu biasanya ibu-ibu nih paham ini. Dawis itu satu gang begitu. Kalau RT kan lebih banyak. Ya, dari satu itu yang paling sebelah, yang paling dekat. Oh, ini paling dekat. Yang nggak harus dengan ngukur dulu, nggak harus. Jangan ngambil meteran, ya nggak harus begitu. Ya, langsung masuk rumah ambil meter. Oh, yang ya syukur-syukur semuanya. Kalaupun enggak ya kira-kira oh ini karena ya temboknya nempel. Oh yang kalau yang depan pintunya ya dekat karena pas seberang tapi ada jalan. Kalau ini pas sebelah karena temboknya sama ya sebelahan. Nah, begitu. Terus kalau kita yang dikasih seandainya ini kalau kita tadi yang ngasih ya kita pilih yang paling dekat ya tetangga. Kalau seandainya kita yang dikasih gimana? Sama kalau kita yang dikasih juga apa? Kita terima. Ya, kita juga kalau kita yang ngasih, kita pilih yang baik tadi, ya yang kita senang makan begitu, kita yang kasihin ke orang, kita senang makan yang baru, kita kasih makan orang yang baru. Seandainya kita yang dikasih, apapun yang dikasih terima. Ya. Kalau kita yang sebagai orang yang dikasih, ya. Kalau kita yang mau ngasih beda tadi. Tapi kalau kita yang dikasih, nggak apa-apa, nggak harus apa, lihat-lihat. Ya, nggak apa-apa, walaupun itu makanan yang mungkin, ya mungkin kurang pas, nggak apa-apa, sudah, terima aja. Menjaga perasaan, mungkin karena dia juga punyanya begitu, menjaga perasaan. Dia niat baik mau ngasih, maka kita untuk menjaga perasaan dia, kita terima. Entah kita nanti kasihin ke orang, entah kita kemanakan, yang penting kita jaga perasaannya. Kalau kita yang dikasih. Makanya Rasul mengatakan, ini Nabi loh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in au dira'in la ajabtu." Kalau saya diundang makan, kata Nabi, kalau seandainya saya diundang makan, dan itu saya diundang makan, cuman makan kaki kambing itu kan apa sih kalau bahasa kita? Yang tulang itu loh, kaki kambing begitu, yang tulangnya, ya. Audiroin atau yang atasnya. Ya, diro ini yang lengan. Nah, begitu.
La ajabtu, saya akan datang kata Rasul. Kalau saya dipanggil, seandainya saya dipanggil, diajak makan, walaupun makan cuman seperti itu, bukan dagingnya, enggak tulangnya. Ya, tengkleng atau apalah yang begitu yang tulang, saya akan penuhi panggilannya. Saya apa? Saya datang. Saya enggak nanya makanannya apa enggak. Saya datang kata Nabi. Walau dia ila dira'in au qura'in laqabaltu. Dan kalau saya dikasih makanan cuma kulitnya, kulit bukan daging, kulit, ya, saya terima. Lihat. Itu kalau kita yang dikasih. Ya, kalau kita yang dikasih, menghargai, ya, menghargai sekecil apapun pemberian orang lain. Jangan banyak protes, ya. Jangan saya aja mampu, jangankan cuma tengkleng. Ya rumah kamu sekalian saya beli juga saya mampu. Nggak usah begitu. Maknanya ya, nggak usah banyak protes. Tahu dia pun ngasih kita bukan karena kita nggak mampu, tapi kita untuk menghargai. Ya, kita untuk menghargai, jangan lihat kecilnya, tapi lihat perhatiannya. Ya, lihat perhatiannya. Semoga bermanfaat ya, Mak. Ya, ya tentang hadis ini, ya tentang apa? Ya tahu perasaan orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.